Hai semua, kenalin nama aku Regina Claudia. Aku adalah seorang mahasiswi dari Universitas Gadjah Mada. Seneng banget pada kesempatan kali ini aku bisa sharing nih ke teman-teman semua, terutama untuk yang mungkin masih SMA atau SMP yang belum menjadi peserta pemilu nih ya. Aku pengen banget sharing nih gimana persiapan lalu juga lika-liku dinamika politik apa yang aku alami di kampus dan hal-hal apa yang aku persiapkan ketika pemilu akan datang di saat itu. Semoga bisa menjadi video yang berinsightful dan mungkin bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman semuanya. Jadi pada saat mulai pertama kali muncul isu pemilu, kita udah mulai tahu calon-calonnya tuh yang diumumkan langsung secara resmi dari KPU. Nah, ketika kita udah tahu, berita di media sosial tuh mulai banyak bertebaran tuh, baik di Twitter, di Instagram, di TikTok, tentang dinamika politik itu. Nah, kita sebagai orang-orang yang mungkin generasi muda, kita harus juga aware, kadang-kadang ada berita hoax atau hal-hal yang mungkin menyuruh kita untuk membicarakan hal-hal yang negatif dari masing-masing calon-calon tersebut. Nah, kita nggak boleh terprovokasi ya teman-teman, karena hal itu nggak baik untuk kehidupan kita bermasyarakat. Nah, cara kita untuk bisa mengetahui cara berpikir masing-masing calon, kita bisa mengetahui program kerjanya, itu adalah dengan mengikuti debat capres. Nah, dengan adanya forum debat capres itu kan kita bisa nonton tuh lewat YouTube atau lewat TV gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa seperti aku nih, aku melakukan beberapa tahapan seperti aku ambil catatan, aku tulis, mungkin semisal Pak Anies track record dan pengalaman hidupnya, beliau pernah memimpin kota Jakarta sehingga membuatnya menjadi jauh lebih baik gitu ya. Kita bisa ngelihat Jakarta infrastrukturnya bisa benar-benar maju banget gitu. Ada Transjakarta, ada LRT, ada MRT, ada busway. Atau misalnya seperti Bapak Ganjar yang pernah menjadi gubernur di Jawa Tengah yang membantu banyak sekali pihak atau orang-orang yang mungkin mayoritas adalah petani ya kalau misalnya di Jawa Tengah itu. Kita harus ngelakuin riset atau research kita supaya kita sebagai warga negara itu nggak cuma asal milih doang, tapi kita tahu dan make sure at least presiden kita yang akan memimpin kita itu seperti apa ciri-cirinya. Yang kedua, aku cukup aktif banget untuk ikut forum. Jadi diskusi-diskusi di kampus atau mungkin ada dewan mahasiswa yang lagi ngadain open discussion, itu kita bisa ikut dan juga bisa nimbrung untuk tahu informasi-informasi yang lebih update tentang politik. Tapi ingat, dalam hal diskusi atau dalam mengumpulkan pendapat, kalian nggak boleh yang bersifat anarkis lalu kalian seakan-akan merasa bahwa diri kalian paling benar. Karena dalam satu forum diskusi pasti pandangannya pasti beda-beda, semua orang pasti punya pemikirannya masing-masing. Kita harus bersikap dewasa dalam kalau kita berdiskusi atau berforum, dalam kita mengemukakan pendapat kita atau kita mau ngomong apa yang di pikiran kita, kita harus juga mengedepankan pentingnya data dan juga fakta dibandingkan opini pribadi kita. Kalau sudah mau mendekati dan harinya pemilu, kita sebagai warga negara sudah harus menetapkan tujuan kita siapa. Setelah riset yang panjang, setelah berdiskusi, setelah cari tahu, menggali informasi, kita udah menetapkan pilihan kita dan kita nggak boleh terpengaruh oleh orang-orang lain, baik itu maupun keluarga kita, karena sebagai warga negara kita punya hak sendiri untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Dan ketika sudah memilih, tapi pemimpin yang kalian pilih belum berhasil misalnya menjadi presiden gitu, ya nggak apa-apa. Itulah yang kita sebut dengan demokrasi. Semua orang bebas memilih dan yang mendapatkan suara terbanyak akan dipilih menjadi presidennya. Misalkan seperti itu. Kita harus dengan lapang dada menerima hal tersebut dan percaya aja kalau yang kuasa akan turut campur tangan gitu. Pilih aja yang menurut kalian berbeda, yang punya unique value proposition, yang punya ciri khas unik, yang kalian bisa percaya bahwa mereka bisa jadi pemimpin yang baik, kalian pilih aja mereka. Itulah yang aku tuangkan dalam salah satu lagu yang aku buat gitu kemarin untuk mengingatkan kita tentang sebenarnya peran kita sebagai warga negara itu cuman sampai kita memilih aja, kita nggak bisa handle apapun yang sudah diurus sama orang-orang yang punya power seperti KPU atau nanti lembaga-lembaga yang lain. Kita cuma bisa mendoakan yang terbaik tapi melakukan kontribusi kita sekecil apapun itu sebagai warga negara. Jadi untuk menutup sharing session dari aku pada kesempatan kali ini, aku persembahkan sebuah lagu yang aku ciptakan sendiri yang berjudul Mimpi. Pemilu yang dilaksanakan dengan jujur, dengan adil, nambah dengan transparan.
Fakultas Kedokteran di Indonesia dari yang sekarang 92 sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap. Seperti rayuan ampas yang merdu dan menarik untuk didengar. Setiap hari terbayang ikannya bagai pemantik harapan. Nyatanya memang semua ingin jadi yang terdepan, berusaha sekuat tenaga meyakinkan. Menurut kita tak ada yang mengendalikan. Percaya yang kuasa, turut campur tangan. Pilihlah yang menurutmu berbeda. Semua hanya manusia biasa, tidak luput dari keinginan dunia yang menjadikan mereka kaya. Kadang lupa semua itu titipan, harta kekayaan dan juga